Selamat malam semuanya, para parents, bunda dan ayah yang sudah hadir di sini di Willow Baby Expo Surabaya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Dea, hari ini akan memandu dalam acara talk show dengan orang-orang keren dan kece dan spesial di bidangnya. Sudah tersertifikasi ya Bapak Ibu semuanya. Kita panggilkan dulu yang pertama ada Dokter Aji. Ya. Boleh tepuk tangannya semua, Mom and Dad. Ya, ini adalah dokter spesialis anak yang akan bersama-sama sharing dengan kita pada malam hari ini dengan talk show yang bertemakan kapan anak perlu multivitamin, a simple guide for modern parents. Karena di tahun 2025 ini banyak sekali produk-produk multivitamin yang ditawarkan untuk anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya kita menentukan, oh anak saya butuh vitamin. Kapan anak kita butuh vitamin? Vitamin yang seperti apa yang dibutuhkan anak-anak kita? Hari ini kita akan sharing bersama dengan dokter. Dan juga satu lagi akan ada bersama dengan kita malam hari ini. Ada Kak Ilen yang mewakili brand Cafe Place Gummy. Semuanya tepuk tangan dulu untuk Kak Ilen. Halo Kak Ilen. Mungkin dari dokter dulu, silakan duduk. Kita bisa santai aja ya. Oke. Mungkin Dokter Aji boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Dok. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Dokter Aji, spesialis anak. Saya saat ini berpraktek di full timer di Rumah Sakit Mitra Keluarga cabang Pondok Chandra. Ya, saya lulus dokter spesialis anak sudah 3 tahun yang lalu dan langsung berpraktek sebagai dokter tetap di Rumah Sakit Mitra. Saat ini kita akan membahas multivitamin ya. Betul, Dok. Kami. Iya. Oke, mungkin langsung aja nih Dok, terkait dengan tema kita hari ini ya. Saya akan bertanya dulu, kira-kira nih fungsi utama vitamin untuk tumbuh kembang anak tuh seperti apa? Apakah vitamin bisa bantu daya tahan tubuh dan konsentrasi belajar anak? Silakan Dok. Multivitamin itu adalah suatu tambahan di mana saat makanan utama anak yang mengandung kalori dan nutrisi, itu ada namanya makronutrien dan mikronutrien. Tumbuh kembang anak itu harusnya mencapai maksimal di 2-5 tahun pertama kehidupan. Jadi kenapa 1000 hari pertama anak itu sangat penting? Jadi kita harus memantau tumbuh kembang anak. Pertumbuhan itu peningkatan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Beda dengan perkembangan. Kalau perkembangan itu kemampuan motorik, kemampuan berjalan, berbahasa, adaptif, sosial, dan juga motorik halus. Multivitamin itu termasuk di mikronutrien. Jadi zat yang penting, kecil, tapi penting untuk tumbuh kembang anak. 2 tahun pertama penting untuk apa? IQ. Karena otak 80% hanya berkembang di 2 tahun pertama. 2 tahun ke atas sampai 5 tahun atau lebih, itu fokusnya ke masa depan anak. Belajar, aktivitas, kemampuan kemandirian dia, dan juga sosialisasi. Jadi penting, multivitamin itu sangat penting untuk anak-anak sekarang. Oke, berarti sebenarnya vitamin itu berperan langsung dalam membantu daya tahan tubuh dan konsentrasi belajar ya Dok ya? Betul. Oke, mungkin apakah dokter ada insight nih ke para mom and dad di sini, kira-kira di Indonesia itu gimana sih kesadaran orang tua untuk memberikan anaknya multivitamin? Apakah itu sudah cukup ataukah belum? Atau seperti apa Dok kira-kira di Indonesia? Jadi selama yang kejadian di praktek, orang tua itu akan selalu konsultasi, dok berat badan anak saya tetap. Istilah awamnya BB stuck, BB seret. Kalau kita di medis, apalagi dokter anak, itu istilahnya adalah weight faltering. Ketetapan berat badan anak berdasarkan usia selama 2-3 bulan terakhir, angkanya tetap. Itu adalah BB stuck. Nah, jadi selalu permasalahan problemnya adalah di berat badan. Ujung-ujungnya setelah dicari, ternyata ada kekurangan
anemia defisiensi besi. Kekurangan vitamin HB. Defisiensi vitamin D. Atau defisiensi zinc. Itu 3 yang paling banyak ditemui di praktek. Jadi anak-anak makannya banyak, tapi berat badannya tidak mau naik. Atau sebaliknya, berat badannya tetap, tapi makannya itu-itu aja. Tidak mau dok, kalau nggak makan pakai nasi sama keripik tok. Tidak mau ayam, tidak mau sapi, tidak mau daging, tidak mau telur. Cuma mau putih telurnya tok. Itu kata-kata yang ditemui saat-saat ini. Iya, oke. Berarti yang mempengaruhi itu juga salah satunya karena anak-anak kita itu picky eater gitu ya dok ya. Pilih-pilih dalam... Itu istilah mamis zaman now. Iya. Oke, berarti sebenarnya kalau dokter sendiri sebagai seorang spesialis anak tuh sebenarnya banyak menjumpai orang tua yang concern terhadap berat badan anaknya yang tadi ya dok ya, berarti dikatakan stuck gitu ya. Oke, nah mungkin selanjutnya anak seperti apa sih dok yang biasanya butuh multivitamin? Kita bisa bilang kan sebenarnya multivitamin itu tadi adalah dia tuh bisa kita dapetin dari apa yang kita konsumsi dari makanan gitu ya dok ya. Makanya ketika anak itu cuman pilih makan putih telur aja atau cuman mau makan nasi sama keripik aja, jadi kebutuhan vitaminnya tidak tercukupi ini dok. Nah, apakah ada saat tertentu di mana kita bisa memutuskan, oh dia harus minum vitamin tambahan? Itu seperti apa? Mungkin dokter bisa sharing ke mom and dads yang ada di sini. Jadi ada namanya indikasi pentingnya penambahan suplementasi. Jadi kalau di Ikatan Dokter Anak Indonesia ada namanya rekomendasi suplementasi anak diberikan vitamin. Harus dikasih. Yang pertama gangguan tumbuh kembang. Gangguan tumbuh kembang itu tadi sudah saya sounding. Kalau gangguan tumbuh kembang artinya dia tidak bertumbuh sesuai usia. Dok, anak saya usia 2 tahun tapi kok berat badannya cuma 7 kilo. Saat diplot di kurva WHO atau di aplikasi di HP, kurvanya di bawah merah. Itu 1, gangguan tumbuh kembang. Kedua, panjang badan atau istilahnya kita tinggi badan anak, pendek. Jadi program pemerintah kenapa tujuannya mengeradikasi stunting, itu adalah tinggi badan anak tidak proporsional sesuai usianya. Kenapa? Karena berat badannya sudah habis duluan sehingga tingginya tidak mau naik. Nah itu dinamakan stunted atau stunting. Jadi berat badannya anak lama stucknya, tingginya lama-lama pendek, tidak mau naik. Jadi waktu anak usia 3 tahun itu berat badannya stuck. Nanti naik kelas 1, kelas 2, dia paling pendek 1 kelas. Itu kejadian. Atau foto bersama 1 kelas, dia paling pendek. Padahal nampaknya gemoy. Nampaknya gemuk. Ternyata setelah diplot sesuai usia, anak usia 1 kelas SD, 5-6 tahun itu tidak mungkin di bawah 90 cm. Itu tidak mungkin. Ternyata kasusnya ada. Nah itu yang pertama, gangguan tumbuh kembang. Yang kedua, penyakit kronis. Jadi dia anak punya penyakit. Paling banyak penyakit kronis yang memperberat berat badan anak dan tinggi badan anak tidak mau naik ada 5. 1, anemia defisiensi besi. Jadi anak itu lahir memang sudah anemia. Dari mana dok? Waktu kehamilan ibunya hipotensi, anemia, riwayat transfusi, makan dagingnya sedikit, berat badan anaknya nggak mau naik di kandungan. Itu anak pasti akan anemia. Yang kedua, ISK. Ada yang tahu ISK? Apa? Infeksi saluran kencing. Betul. Jadi anak nggak ngapa-ngapain, ada kuman di saluran kencingnya. Perempuan sering pada remaja di usia atas 6 tahun, laki-laki pada sering di bawah 5 tahun. Kenapa? Karena laki-laki yang di bawah 5 tahun belum disunat. Yang remaja, anak-anak di atas
2 SD, sering cebok salah arah. Itu ISK yang kedua. Ketiga, TBC. TBC ini paling sering. Jadi anak ada benjolan di leher. Berat badan tidak bisa naik. Mau dikasih obat apa-apa, makannya banyak, berat badan tidak mau naik. Ternyata satu rumahnya, neneknya ada yang TBC. ART-nya atau SUS-nya di ronsen ternyata TBC. Ini kasusnya banyak di Surabaya. Yang keempat, bronkopneumonia. Ada yang tahu bronkopneumonia? Kadang pada paru-paru. Awalnya gimana? Batuk, pilek, batuk, pilek. Bulan ini batuk, pilek, bulan depan sembuh, bulan depannya lagi batuk, pilek. Nah, itu penyakit kronis. Dan yang terakhir adalah gangguan tiroid. TSH-nya rendah. Jadi kalau kasusnya dia, memang medisnya dia jelek atau ada infeksi, pasti butuh vitamin. Gitu. Oke, berarti memang ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan anak itu terhambat secara tumbuh kembangnya ya, seperti yang sudah dipaparkan oleh dokter ya, mom and dads yang ada di sini. Nah, dokter, karena memang tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa kondisi anak-anak itu butuh vitamin. Mungkin sekalian nih dokter bisa sharing tips and trick buat para mom and dads di sini. Sebenarnya gimana sih cara memilih vitamin yang pas buat anak kita yang bisa membantu anak kita untuk bertumbuh dan berkembang lebih baik. Seperti itu, Dok. Apakah ada tips and triknya atau syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki sebuah multivitamin untuk bisa dikonsumsi sama anak-anak nih, Dok? Oke. Jadi multivitamin itu vitaminnya harus combine, tidak boleh tunggal. Kalau tunggal dia pasti akan jatuhnya terapeutik, mengobati. Contoh kalau terapeutik anak defisiensi vitamin D, dikasih vitamin D dosis tinggi. Itu beda kasus sama multivitamin. Multivitamin itu kebanyakan yang anak-anak berat badan kurang, anak kurang nafsu makan, anak kecil. Tapi dia kurang multivitamin. Apa aja? A, B, C, E, B. Kalau K enggak, karena K itu sejak bayi sudah selesai setelah suntikan vitamin K. Zinc, itu yang paling banyak. Jadi multivitamin itu tipsnya adalah satu, baca labelnya. Label itu penting, komposisi, apalagi AKG. Apakah dia memenuhi AKG? Tidak boleh melebihi persentase harian AKG. Kenapa? Ya karena kita minum vitamin tujuannya hanya melengkapi, bukan mengobati. Misal AKG-nya 100%. Itu artinya tidak mungkin kita ngasih multivitamin yang AKG 100%. Harus yang di bawah itu. Kalau ketinggian ya nggak makan anaknya. Jadi AKG itu harus rata-rata kalau multivitamin yang beredar itu memang kecil-kecil. Tujuannya adalah memang memenuhi atau melengkapi nutrisi yang selama ini dia makan. Dan yang terakhir ya labelnya harus jelas. Brandnya harus BPOM, itu pasti. Supaya aman. Sediaan. Bayi tentunya beda sama anak-anak yang 2 tahun. Bayi yang itu tidak mungkin makan tablet. Pasti pakai tetes. Anak yang seusia 6 tahun ini tidak mungkin makan ditetesin. Pasti dosisnya tidak nyampe. Pasti makannya yang tablet atau permen gummy. Jadi usia itu berdasarkan usia kita akan pilih-pilih yang anak ini drops. Ini bisa sirup, ini bisa tablet atau gummy. Gitu. Oke, jadi gitu ya mom and dads yang ada di sini. Tips and trick untuk memilih vitamin yang cocok untuk anak kita. Oke, untuk selanjutnya mungkin terima kasih untuk Dokter Aji. Mungkin saya akan pindah ke Kak Ilen yang ada di sebelah sana. Kalau bicara tentang vitamin anak nih, Kak Ilen sebagai brand representatif dari Caviplex Gummy sendiri. Menurut Kak Ilen, Caviplex Gummy ini kan sebenarnya sudah banyak diminati. Bisa diceritakan nggak sih keunggulannya apa buat anak-anak? Oke, thank you sebelumnya. Oke, di sini kebetulan
kita kenalan dulu. Aku Ilen dari brand Coffee Black Gummy. Kebetulan aku juga seorang apoteker. Nah, jadi kalau ditanya apa sih keunggulan Coffee Black Gummy dan relate banget sama apa yang dibahas sama Dokter Aji barusan sebetulnya. Coffee Black Gummy itu multivitamin yang dalam bentuk gummy memang. Namanya aja Coffee Black Gummy. Jadi permen kunyah dia. Secara sediaan, kenapa sih kok ada muncul si Coffee Black Gummy ini? Karena berdasarkan survei ternyata anak-anak di Indonesia itu sekarang sukanya adalah sediaan dalam bentuk gummy dibandingkan yang sirup. Kalau dulu kan masih banyak sediaan sirup sebetulnya untuk anak-anak. Cuman seiring berjalannya waktu ternyata anak-anak yang zaman sekarang ini lebih suka dalam bentuk gummy. Mungkin karena lebih menarik. Kemudian karena lebih lucu-lucu ya gambarnya. Mereka juga makanya lebih nikmat, lebih nyaman. Untuk Coffee Black Gummy sendiri itu kita hadir dengan kandungan multivitamin lengkap. Ada A, B, C, D, E, dan juga zinc. Jadi tepat banget nih sama yang disampaikan sama Dokter Aji tadi. Anak-anak itu mungkin memerlukan beberapa biasanya kekurangan 3 nih. Zat besi, Fe, kemudian vitamin D dan juga zinc. Kebetulan Coffee Black Gummy ini sendiri itu ada kandungan vitamin D dan zincnya. Selain itu, seperti yang tadi dibilang, kan beberapa anak-anak kan kekurangan berat badan nih karena mungkin yang tadi belum tersebut adalah sekarang itu kan ada yang namanya GTM ya, gerakan tutup mulut gitu. Nah, itu di Coffee Black Gummy sendiri kita punya kandungan kurkuma. Kandungan kurkuma itu sendiri sudah dipercaya sejak lama untuk dapat membantu meningkatkan nafsu makan dari anak-anak. Selain itu, ekstra kurkuma juga baik untuk hati sebetulnya. Jadi multivitamin Coffee Black Gummy ini kita rancang bukan hanya untuk satu indikasi aja pemenuhan multivitamin, tapi kita juga untuk penambah nafsu makan, pemenuhan multivitamin dan juga kebutuhan zincnya juga. Jadi untuk Coffee Black Gummy itu sebetulnya sudah cukup lengkap dan kita hadir dengan gak cuma satu rasa nih yang tadi saya sempat bilang juga. Anak-anak zaman sekarang tuh picky eater. Jadi mereka akan lebih suka memilih rasa yang memang mereka nyaman sama rasanya. Coffee Black Gummy hadir dengan 3 rasa. Ada rasa jeruk, ada anggur, dan juga rasa strawberry. Selain itu, supaya anak-anak juga lebih nyaman dalam mengkonsumsi gummy, kita hadir dengan sediaan gummy yang bentuknya itu beruang. Sesuai dengan lucu ya? Iya, lucu Jok. Jadi anak-anak tuh jadi tertarik gitu. Kalau mau makan mereka biasanya nggak mau makan nih. Ngelihat gummy, oh kok gambarnya lucu ya, gambar beruang. Itu mereka mau makan. Belum lagi kita datang dengan Coffee Black Gummy hadir dengan maskot-maskot yang lucu-lucu Dok sebetulnya. Sehingga maskot beruang juga, sehingga harapannya itu anak-anak juga lebih bisa deket sama maskotnya, tapi juga mau makan gummy-nya supaya kebutuhan multivitaminnya bisa tercapai. Gitu. Oke, jadi Coffee Black Gummy ini sudah menjawab ya sebenarnya kebutuhan vitamin anak itu apa aja. Nah, sebenarnya seberapa baik sih kedua kandungan Coffee Black Gummy ini buat pertumbuhan anak-anak menurut dokter sendiri? Iya, saya mau tambahkan tadi kurkuma ya. Kurkuma itu di kedokteran sering kita pakai sebagai hepatoprotektor. Pasien anak sampai dewasa yang kena demam berdarah sama tipes itu pasti dapat dokter kurkuma. Karena apa? Karena virus atau infeksi tifoid, dengue, dan berbagai macam virus itu replikasinya di hati atau liver, kanan bawah. Jadi saat anak terdiagnosa infeksi berat, contoh tipes DB, itu dia pasti akan butuh kurkuma. Tujuannya apa? Replikasi virusnya ditekan, sel hatinya akan regenerasi lebih bagus. Jadi dia hatinya tidak akan kena kegagal hati atau liver acute failure. Nah itu penting kurkuma. Terus zinc. Zinc itu memang kalau di kita itu adalah obat diare, obat pencernaan. Tapi dosisnya kalau pada kasus diare dia akan tinggi. Tapi kalau ada kasus anak GTM, itu kita kadang kasih. Lebih sering kasih, tapi dosisnya sangat kecil. Pada diare, anak-anak di atas 6 bulan kita kasihnya 20 mg per hari. Tapi pada suplementasi harian zinc, itu 3-5 mg saja sudah cukup. Jadi anak-anak yang GTM, tidak mau makan, dikasih zinc itu dia bikin
pengen makan. Itu tujuannya zinc sama kurkuma. Memang tidak ada rekomendasinya karena belum masuk di IDAI. Tapi banyak sekali penelitiannya mulai dari Jakarta sampai Surabaya. Zinc dengan kurkuma. Ya. Mungkin sampai di sini dulu kita talk show-nya karena selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab ya sebelum. Oke Kak Dea, mungkin aku nambahin sedikit buat para Kafimam and Kafidet tentunya. Tambahan sedikit informasi tentang Kafiplegami. Oke. Itu untuk Kafiplegami sendiri kita sudah terverifikasi oleh BPOM tentunya. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Apakah sudah halal juga Kak? Nah, itu yang mau saya sampaikan juga. Karena Kafiplegami kita juga sudah halal. Yes. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau anaknya itu konsumsi Kafiplegami. Karena secara BPOM udah approve. Bisa langsung di-scan barcode-nya, dicek BPOM. Sudah pasti ada terverifikasi. Seperti itu tadi. Jadi udah aman. Oke. Terus banyak juga nih Kak Ilen orang tua yang udah concern soal kandungan gula. Biasanya kandungan gula dalam Kafiplegami. Kira-kira aman nggak sih kalau Kafiplegami itu? Oke, dosisnya seberapa banyak sih buat anak-anak? Mungkin kepastiannya bisa dikonfirmasi ke dokter Aji ya sebetulnya. Cuman kalau untuk kandungannya gula sendiri itu per 1 takaran saji atau 1 gami itu mengandung 1 gram. Nah, kalau informasi yang saya update sebetulnya, mungkin dokter Aji bisa validasi ya, itu untuk anak-anak sebetulnya bisa sampai 25 gram. Kita hadir dengan 1 kali makan 1 gram. Jadi, kenapa Kafimoms and Kafidads perlu takut hanya dengan dari kadar 25 gram cuma masuk 1 gram. Tapi kandungannya yang lain itu lebih bermanfaat. Seperti itu. Oke, berarti menarik sekali ya Mom and Dad di sini produknya yang namanya Kafiplegami ya, karena sudah tadi hadir dalam bentuk beruang. Ada 3 rasa yang sangat disukai oleh anak-anak, ada rasa anggur, jeruk, dan juga stroberi. Kandungannya sudah oke punya ya untuk membantu meningkatkan kesehatan anak, daya tahan tubuh, nafsu makan, kemudian juga secara kandungan gula dia masih tergolong sangat aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Nah mungkin dari Mom and Dad, Kafi Parents atau Willbex Parents yang saat ini hadir di sini ada yang punya pertanyaan untuk sabar dulu. Nanti begitu saya hitung langsung angkat tangan ya, rebutan ya. Ini saya akan memberikan kesempatan untuk 4 orang beruntung yang ingin bertanya kepada 2 narasumber kita di sini ya. Sesi tanya jawabnya, mungkin pertanyaan pertama, siapa dulu angkat tangan? Oke, ibu yang di belakang yang hijab boleh dibantu dikasih mic, silakan. Selamat malam dokter, saya Farah dari Sidoarjo. Anak saya umur 5 tahun, kebetulan sering batuk pilek ya. Cuman dia juga konsumsi susu. Nah kalau misalnya dikasih multivitamin itu kita ngukurnya gimana dok, biar nggak berlebihan, dan apakah aman ya kalau misalnya sudah konsumsi susu, terus kemudian dari makanan juga pasti kan sudah ada vitamin-vitamin juga ya, kalau ditambah dengan multivitamin itu gimana gitu dok. Oke, makasih dokter. Oke, silakan dokter, gimana tuh? Tergantung kasusnya ya Bu ya. Kalau batuk pilek biasa karena ISPA, itu memang jawabannya multivitamin. Rest, istirahat. Dia akan sembuh 7-14 hari. Batuk pileknya hanya dikasih obat simptomatis, obat batuk, obat pilek. Tapi yang penting adalah multivitamin, makan, istirahat. Kalau anaknya masih minum susu, ya sesuai usia. Kalau rekomendasinya di atas 5 tahun, susunya ya cuma 1-2 kali. Multivitamin mau masuk boleh, tidak ada masalah karena nggak akan kelebihan gulanya. Cuma yang penting adalah susu itu di usia atas 5 tahun itu tidak lagi sebagai makanan utama. Itu beda dengan anak yang di bawah 2 tahun. Jadi case tiap anak itu beda-beda bergantung usianya. Selama dia berat badannya saat sakit bagus, tinggi badannya cocok sesuai usia, anak dengan ISPA tanpa penyulit, dia akan sembuh sendiri dengan multivitamin dan nutrisi. Ya, bagus pertanyaannya. Oke, sudah jelas ya Ibu ya. Jadi tidak ada masalah jika mengkonsumsi vitamin saat anak kita memang masih minum susu. Mungkin untuk pertanyaan kedua, silakan dari Ibu sebelah sini, dari tadi sudah angkat tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Linda dari Surabaya. Dok, saya ingin bertanya. Kasusnya anak saya yang pertama ini kan dulu pas sebelum 5 tahun dia kan gemuk banget. Lah setelah 5 tahun itu saya rasa kok dia itu lebih ke arah menambah tinggi terus gitu. Meskipun makanannya udah oke, vitaminnya juga oke, susunya juga oke. Dan udah sempet konsultasi juga dengan beberapa dokter, katanya semuanya aman gitu. Apakah dengan pertambahan yang lebih tinggi dibanding harus proporsional itu gimana dok? Menurut dokter? Anaknya cewek apa cowok? Ini. Cowok, ya benar. Jadi kurva di bawah 5 tahun dengan di atas 5 tahun beda. Di bawah 5 tahun pakai WHO. Kurva yang dicari adalah penambahan berat badannya meningkat drastis, panjangnya melandai. Saat di atas 5 tahun pakai namanya kurva CDC. Jadi kurvanya itu pakai atas tinggi, bawah berat. Jadi tingginya memang lebih naik, menjulang, beratnya dia akan stuck. Jadi kalau di atas 5 tahun yang naiknya tinggi ya memang itu sesuai dengan fisiologis normalnya. Ya, terus soalnya dia itu suka makan terus, jadi kita kan jadi ya apa ya, udah dikasih makan terus kok kayak gini, kayak gitu kan lihatnya kurang seger gitu loh. Yang penting pokoknya tiap kali ke dokter anak minta diplot. Plot itu artinya apa? Berat badan dan tinggi badan anak saya sudah sesuai usia nggak dok? Kalau tidak di persentil 10 atau tidak di garis merah, artinya aman bu. Berarti selama ini ibu yang kasih makan, orang tuanya itu bagus. Iya, terus beberapa orang bilang karena mungkin belum sunat, nanti kalau sunat udah gemuk gitu. Sunat gak ada hubungannya. Ya, itu mitos. Sunat sudah boleh sejak bayi karena banyak kasus bayi ISK dan fimosis. Ya, dengan perkembangan zaman, sunat sampai sekarang tidak ada kaitannya dengan penambahan berat badan. Oke, sepertinya cukup jelas ya Bu ya. Jadi stereotip yang tidak sunat itu dianggap mitos saja. Oke, mungkin terakhir karena memang waktunya sudah selesai ya Bapak Ibu. Mungkin Ibu yang di sebelah sana di belakang berbaju merah, boleh silakan terakhir. Selamat malam dok. Saya konsultasi ya. Saya tuh punya anak umur 3 tahun. Nah, dia itu kayak stuck. Berat badannya dia itu segitu-segitu aja. Terus habis itu saya sampai ke dokter dan sampai bertanya sama dokter. Dok, ini gimana ya anak saya ini kok berat badannya cuma segini-segini aja. Saya udah kasih makan ini tapi dia nggak mau. Terus habis itu dia ngomong, dokternya menyampaikan ke saya, kurangi susunya. Biar dia merasa lapar dan dia akhirnya makan gitu kan. Terus oke, saya ikutin itu. Iya, tapi kayak nggak signifikan, tetap aja dan berat badannya malah turun ketika saya nggak kasih susu sesuai yang dia mau. Akhirnya saya kembali lagi ke dokter itu dan dokter itu akhirnya memberikan resep ke saya. Dan seketika waktu dikasih resep itu dia itu nafsu makannya meningkat. Terus habis itu, tapi kan saya mikir ya, dikasih obat, itu kan jatuhnya itu obat ya. Terus habis itu saya mikir, itu selama 30 hari obatnya anak saya mengkonsumsi itu gitu kan. Saya tuh takut gitu loh untuk memperpanjang itu. Dan dia emang benar setelah dikasih obat itu dia nafsu makannya meningkat banget gitu kan. Cuman apakah itu saya bisa beralih ke Gami karena itu kan juga Gami Kafiprek itu karena dia juga bisa meningkatkan nafsu makan anak kan. Apakah bisa gitu ya? Karena menurut saya itu anak saya kok stuck terus padahal saya sampai konsultasi ke dokter gitu kan. Terus mencoba berbagai macam vitamin yang di luaran sana itu kok anak saya itu nggak ada perkembangan. Baru saya kasih ke dokter baru gitu loh. Cuman kan saya untuk memperpanjang itu kan, waduh ini jatuhnya obat anak umur segini udah terus gitu kan, kayak jadi worry gitu ya sebagai orang tua. Gimana ya dok ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya klasik tiap hari saya temui di tempat praktek. Jadi anak 3 tahun berat badan stuck itu harus diplot kurvanya. Di garis merah apa enggak? Kalau tidak di garis merah, tidak perlu susu tambahan atau susu tinggi kalori. Oke, setelah itu masalah makan. Masalah makannya ada enggak bermasalah? 3 kali sehari makan oke, atau snack masuk semua. Tapi berat badannya tidak naik. Kalau BB-nya stuck 3 kali, itu disebut weight faltering.
Jadi misalnya di bulan ini DE 11 kilo, besok 11 kilo, bulan besok 11 kilo, 3 titik itu sudah weak faltering. Dokter akan minta screening. Screening untuk cek yang tadi 5 penyakit kronis. Ada anemia enggak? Ada ISK enggak? Ada BP enggak? Ada TBC enggak? Kalau enggak ada semua artinya dia nutrisional. Picky eater enggak? Kalau nutrisional picky eater akan jatuhnya multivitamin. Yang diresepkan dokter anak itu adalah kurkuma tablet digerus. Satu tabletnya itu 200 mg, Bu. Ya pasti nafsu makannya tinggi. Tapi satu tabletnya itu tidak akan langsung semua satu hari. Biasanya akan terbagi dalam 3 dosis sesuai berat badan anak. Menurut saya, dokter tidak akan ngasih obat. Karena itu pasti multivitamin. Biasanya raciannya vitamin B12, kurkuma dengan zinc. Baik itu dokter anak atau subspesialis gastro anak. Karena itu yang terbukti sampai sekarang meningkatkan nafsu makan anak dan memperkosong perut. Anaknya gampang lapar. Setelah dikasih itu ternyata respon, ya berarti selama ini anaknya tidak lapar, Bu. Kenapa? Apakah feeding rules-nya bermasalah? Apakah pola makannya bermasalah sambil nonton TV? Apakah dia ada ketakutan saat makan? Apakah tidak ada teman makan? Lah itu feeding rules itu paling sering. Lebih dari 70% penyebab anak tidak mau makan. Jadi nama diagnosanya apa? Inappropriate feeding practice. IFP. Itu yang sampai sekarang semua jadi masalah. Apakah perlu dilanjutkan? Menurut saya tidak perlu selama anak berat badannya tidak di bawah garis merah. Selama anak berat badannya tidak di bawah garis merah, dia tidak akan mengurangi tingginya, Bu. Tingginya nggak akan kurang, tumbuh kembangnya akan aman. Otaknya, IQ-nya akan bagus. Anaknya akan tetap berjalan sesuai usia, berbahasa sesuai usia. Paham ya? Kita sudah Sip. Oke, mantap sekali jawabannya sangat detail dan ini ya jelas ya Ibu ya. Oke, mungkin berakhir sudah sesi talk show malam hari ini dengan Dr. Aji ya, A Simple Guide for Modern Parents. Kita sudah dapat banyak insight baru untuk sebagai orang tua bagaimana cara kita untuk meningkatkan tumbuh kembang anak kita. Kita akan tutup.